apa sih membedakan kerja di Google sama kerja di software yang lain, software company lain? Selain dari gaji udah tahu lah ya. Pertanyaan pamungkasnya, Daniel kira-kira kapan bakal pulang ke Indonesia? Waduh. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Ada harus pakai orang gitu deh. Oke bro, sekarang ini wawancara yang apa ya, yang sangat ditunggu-tunggu lah kalau menurut gue nih ya. Karena kemarin juga udah banyak request teman-teman di kolom di bawah nih, mau wawancara seorang engineer Indonesia yang kerja di Google, bukan Google di mana-mana bro. Jadi ini Google Amerika langsung gitu. Jadi gue mau nanya-nanya sekarang gimana sebenarnya sepak terjangnya, gimana perjalanannya bisa sampai ke Google Indonesia. Nah ini dia nih, Bro Daniel. Apa kabar? Baik. Oke, salam dulu lah kita nih. Oke, jadi Daniel ya, aku mau kasih introduction sedikit nih. Daniel adalah orang asli dari Bukit Tinggi. Ini orang Padang asli nih, orang Minang asli nih, asli dari Bukit Tinggi, yang besarnya itu di Pekanbaru. Nah, jadi kita sama nih, sama-sama satu bro Pekanbaru juga, masih orang Minang juga, dan orang Minang itu memang harus merantau nih sepertinya ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini Bro Daniel ini masih bisa bahasa Minang nih ternyata ya. Apa kabar? Baik. Lelo. Kete. Ada sekete bahasa Minang ya. Oh, deh. Kayu ada. Daniel. Oke. Jadi ini orang-orang nih pengen tahu semua Daniel tuh sebenarnya bisa sampai ke Google itu gimana ceritanya gitu. Jadi seorang engineer Google nih sekarang gimana jalannya, pengen tahu orang-orang dari zamannya Daniel tuh dari SMA bisa sampai ke sini tuh gimana ceritanya? Oh, boleh lah, kalau dari SMA panjang ceritanya. Panjang cerita panjang, serah. Jadi agak berbelok-belok nih ceritanya. Waktu cerita. SMA ini aku nih justru sukanya waktu itu paling suka tuh belajar kimia. Oh, oke. Jadi belajar kimia. Terus ada lomba kan, lomba kimia. Okay. Boleh. Oh, ternyata hasilnya bagus gitu kan. Oke. Jadi Pak guru itu namanya dulu Pak Bas, guru kimia saya. Nah, gimana kalau ikut Olimpiade kimia, mau nggak? Oke. Gitu. Jadi terus ikut Olimpiade kimia, alhamdulillah. Nasional dapat medali emas waktu itu nasional. Dapat medali emas? SMA. Serius ya medali emas ya? Nasional. Itu yang kayak Olimpiade yang ini gitu ya, yang apa namanya sih, Sugema itu. OSN Olimpiade Nasional. Itu yang dari pemerintah kan yang ngadain, terus datangin gitu kontingen dari awalnya ya dari mesti penyisihan dulu lah kayak yang Pekanbaru dulu, ternyata dapat Pekanbaru. Terus tingkat provinsi Riau dapat, terus dikirim kan ke ya itu OSN-nya di Jakarta, terus ya lawan dari provinsi lain. Daniel itu alma mater mana? SMA 8 ya, bilang dulu lah SMA 8 ini. Gimana apa kabar SMA 8 ini? Apa kabar Semanda? Nah, tuh makanya SMA 8 tuh. Ini dia nih orangnya. SMA 8 Pekanbaru ya. Baru ya, bukan Jakarta ya. SMA 8 Jakarta mereka nyebutnya Semandal juga. Semandal Pekanbaru. Oke, terus habis itu dapat. Terus kan ya itu lawan ya lomba tertulis sama praktek, alhamdulillah medali emas ya. Terus habis itu dikumpulin kan yang dapat medali itu pelatnas istilahnya, terus nanti diseleksi 4 jadi regu Indonesia di Olimpiade internasional. Oke. Nah, dari situlah. Oh, jadi dapat medali perunggu Olimpiade Kimia Internasional dapat perunggu. Iya. Waduh. Jadi itu awal ceritanya dari situlah. Jadi walaupun arahnya nggak ke komputer waktu itu, masih awalnya ke kimia kan? Iya. Oke. Jadi itu memang diseleksi satu Indonesia dapat juara 1 sampai ke internasional. Internasional itu siapa aja lawannya? Ya semua dari semua negara yang ikut ini, yang ya, hampir semua negara lah, Amerika juga ada, Singapura ada, Eropa juga ada. Jadi Olimpiade. Jadi memang Daniel memang udah basicnya dari dulu tuh anak seorang yang pinter lah ya. Wah, biasa. Nggak mungkin lah biasa. Oke. Terus jadi dari Olimpiade kimia itu habis itu gimana? Apa terus jadi kan mikir kuliah jurusan apa ya?
komputer udah dari sejak SMA juga udah tertarik sih. Main komputer terus dulunya awalnya main game gitu kan, terus dulu suka main ngotak-ngatik Excel gitu. Kalau pemrograman sih belum. Terus atau kimia karena udah kimia nih. Jadi waktu itu ITB bilang kalau mau kimia udah nggak usah seleksi, masuk aja gitu. Gitu kan. Karena dari Olimpiade kimia kan, tapi mikir ketika Olimpiade itu mikir kalau percobaan itu aku selalu sering gagal. Karena tangan gue tuh kurang cekatan gitu. Jadi kalau percobaan gitu kan nyampur-nyampur. Sih. Jadi gara-gara belum pernah merasa nih kimia itu gak cocok malah gitu. Jadi kalau teorinya aku suka, kalau kayak belajar persamaan reaksi, kecepatan reaksi, kesetimbangan, nah itu aku suka banget. Cuman kalau udah percobaan ya udah sering gagal gitu, sering tumpah lah atau ada yang kurang nyampur. Jadi apa komputer aja gitu. Suka juga suka. Kalau komputer kan nggak perlu cekatan banget, cuma cekit doang ya udah komputer. Terus komputer seleksi waktu itu nyoba seleksi di Singapura. Ternyata diterima di sebentar sebelum kita sampai ke Singapura nih. Jadi Daniel tuh belajar komputer dari sejak kapan? Dari zaman SMA gitu. Kalau programming baru dari kuliah. Oh, dari kuliah doang. Ketika itu ya suka komputer ya paling ngotak-ngatik Excel aja. Kayak formula gitu kan. Pernah SMP ada pemrograman Pascal. Waktu SMP kan. Tapi SMA malah nggak ada. SMP ya sebatas hitung luas lingkaran gitu-gitu yang simple-simple gitu aja. Jadi udah kebayang pemrograman itu sebenarnya ngapain. Cuman bikin program yang beneran tuh belum pernah. Belum ya. Baru SMA. Baru kuliah. Oh, berarti bisa aku bilang itu makanya bilang berbelok-belok tadi. Jadi arahnya ke kimia dulu tadi. Iya. Jadi bisa aku bilang Daniel itu agak tidak terlampau duluan gitu mengenal programming ya. Iya, bisa bilang gitu. Bisa bilang gitu ya. Cuman kalau komputer sih dari kecil udah ada komputer di rumah, jadi main game gitu sih. Pasti. Oke. Terus abis dari Singapura tuh ternyata tes Singapura itu tuh udah tes biasa aja atau maksudnya ada tes tertulis. Jadi ada 4 tes kalau nggak salah. Bahasa Inggris, fisika, kimia, matematik. Oke. Yang matematik ini luar biasa tingkat tinggi banget. Jadi dari 4 soal itu 4 soal uraian kan, aku bisa jawab cuman 1, mungkin setengah dari soal pertama doang. Jadi yang lain tuh murni ngarang. Tapi untungnya kimia juga susah. Iya. Jadi orang lain tuh setelah lulus ya nanya orang, saya nggak bisa jawab kimia nih, saya jawab. Tapi aku karena di SMA udah pelatihan kimia, udah biasa gitu. Jadi mungkin nilainya jadi imbang gitu. Jadi yang matematikaku yang hancur dibantu sama kimia yang bagus, dan orang lain kimianya hancur. Ternyata orang lain tuh nggak ada yang ngerti karena kimia kebetulan soalnya sulit banget waktu itu. Jadi kebetulan banget. Jadi aku untung kan bisa. Udah biasa, udah kelatih gitu ya. Itu apa tuh? Nanyang itu. Nanyang University ya. Jadi sehingga masuk ke Nanyang University itu nggak ada kayak dapat golden ticket gara-gara masuk dari punya international experience. Itu nggak ada gitu ya. Kalau kimia mungkin bisa lewat jalur belakang, mungkin bisa di ini ya. Cuman kalau kan udah beda jurusan kan, jadi nggak bisa pakai jalur khusus. Kecuali kalau pengen kimia, tapi kan tadi udah mikir nggak bakal, kalau karir kimia tapi tangan nggak cekatan gini ya gimana bisa maju gitu. Terus habis itu emang tertarik juga sih, tertarik komputer, dua-duanya dari awal tertarik walaupun awalnya mendalamnya ke arah kimia. Oke. Jadi benar-benar pada saat itu masuk ke Nanyang itu tes biasa, terus masuk ke kayak biasa aja gitu ya. SMA biasa. Belajar biasa, belajar programming dari awal lagi, terus bukannya suatu yang nggak terlampau familiar lah gitu ya. I see. Nah, terus habis itu dari Nanyang itu apa tuh? S1? Iya, S1. Terus yang ketika di pas kuliahnya ada sesuatu yang mengarahkan karir ke sini lah jadinya. Kemarin kan ada ada Mas Bram juga kan? Iya, Mas Bram. Itu Mas Bram tuh ngajakin. Tahu kalau suka komputer ini ada namanya competitive programming. Itu kayak online bisa lomba kayak 1 jam 2 jam itu lomba pemrograman aja, kayak dikasih teka-teki, dijawab dengan pemrograman gitu misalnya. Hitung kayak pokoknya ada soal cerita gitu, jawab dengan program gitu. Iya. Itu ya kalau pas kuliah kan masih banyak waktu luang kan, itu
lomba itu tiap minggu mungkin ada. Jadi tiap minggu kayak 1 jam ikut lomba. Awalnya kalah lama-lama masih kalah tapi udah tadinya mungkin papan bawah jadi papan tengah gitu kan. Oke. Nah, itu sembari kuliah, sembari lomba atau sembari lombanya kan cuman sejam per minggu ya, enggak gitu nyita waktu gitu. Kuliah juga kalau di NTU di Singapura lumayan lumayan santai, jadi enggak mesti datang tiap kelas harus datang tuh enggak. Jadi jadi enggak, kalau soal waktu banyak waktu itu tersedia tuh banyak, enggak sibuk. Nah, terus habis itu tamatin S1, terus habis itu apa? Daniel cari kerja di Singapura. Di Singapura kan lulus di Singapura, ada perusahaan namanya Gemalto, itu perusahaan IT lah di Singapura. Perusahaan Prancis sebenarnya tapi kerja di cabang Singapura. Udah mungkin sekitar 3 tahun di situ, sekitar 3 tahun lebih di situ. Terus dikontak sama Google kan. Jadi kan kan tadi masih sering ikut lomba pemrograman itu. Jadi Google itu ngadain juga tiap tahun tuh ngadain namanya Google Code Jam, itu tiap tahun. Iya aku dengar Code Jam tuh. Tiap tahun. Ya aku selalu ikut sih tiap tahun. Biasanya ya rankingnya paling ranking 1000 berapa gitu, bukan ranking 1 juga sih, kayak ranking 1300, ranking berapa. Tapi waktu itu mereka lagi ada program, kita pengen merekrut orang-orang yang ikut lomba pemrograman ini. Jadi saya lihat kamu lumayan, kalau mau bisa wawancara gitu. Jadi tetap wawancara, tapi bedanya nggak perlu nunggu dipanggil, karena udah kalau mau wawancara langsung gitu. Bedanya itu. Jadi karena dia ngelihat hasil pemrograman ini, jadi bisa dapat, ya itu shortcutnya lah kan. Kalau biasa kan daftar kerja, masukkan resume, masukkan CV, untung-untungan kan bisa dipanggil bisa nggak. Tapi karena alhamdulillah karena ikut lomba malah ada dan kebetulan waktu itu ada program mereka ini reach out, merekrut orang-orang yang ikut lomba Kojam. Akhirnya kalau mau wawancara boleh deh gitu. Terus ditanya kan wawancaranya apa? Oh ya ini ada materinya. Terus kayak berapa halaman gitu, mungkin 5 halaman gitu silabusnya kan. Terus wah kalau gini siap-siap bos. Gitu kan. Oh iya tenang aja, kita kasih waktu kok. Mungkin kayak kalau nggak salah waktu dikasih waktu 1-2 bulan lah gitu. Untuk belajarnya materinya dikasih gitu. Kebanyakan ya emang program kayak algoritma, data structure gitu. Ya emang kayak belajar kuliah lagi nih kayak. Alright. Jadi setelah sambil menunggu itu aku memang tiap weekend itu ke perpustakaan untuk baca lagi. Karena udah pelajaran kuliah udah lupa semua. Iya benar. Graph teori lah, shortest path, data structure, array. Semua itu kan waktu kerja kan udah lupa kan, udah 3 tahun kita kerja lupa yang kuliah tuh. Dan tingkat tinggi lagi soalnya. Jadi ya itu setiap selama nunggu itu tiap weekend itu ke perpustakaan minjam buku buat gituan ya. Baca lagi pelajaran kuliah dulu yang itu udah keluarga itu. Itu udah menikah tapi belum kalau nggak salah mungkin hampir lahir kalau nggak salah. Masih hamil ya. Oke. Nah terus nih kan orang kayak ada terketuk hatinya supaya mau ikutan ujian karena kayak ya kompetisi kayak gitu. Nah itu sebenarnya Daniel tuh punya tujuan apa sebenarnya ikutan kompetisi itu? Apa emang udah ada feature ke depan atau apa sih? Anak kuliah mana ada mikir gitu kan? Mikirnya seru-seruan aja kan? Kan waktu diajak Mas Bram. Oke. Mas Bram, coba kalau tertarik ya ikut aja, kalau nggak tertarik kan bisa cuman sejam ya udah, kalau nggak tertarik nggak usah lagi kan. Oke. Udah coba. Wah ternyata seru gitu. Ternyata seru kayak jawab teka-teki, teman jawabannya pakai pemrograman gitu kan, seru gitu. Dan ternyata bisa semakin awalnya kan gagal, awalnya kalah kan. Tapi kalau kalah bisa dipelajari gitu. Ternyata jawabnya yang benar gini. Terus kayak makin sering, oh ternyata teorinya gini, ada trik-triknya gini, jurus-jurusnya. Pelajar makin lama makin ini. Terus ada ratingnya juga kan, yang bikin seru itu kan kalau buat mahasiswa kan. Kalau kayak ratingnya naik-naik, awalnya mungkin papan bawah terus jadi naik papan tengah kan. Merasa kita termotivasi gitu. Ya itu ikut terus. Ya makanya sampai. Nah pada saat itu tuh udah tahu lah itu sebenarnya adalah salah satu jalan untuk bisa nembus Google. Itu tuh udah tahu sebelumnya itu.
waktu itu nggak kepikiran sih, mungkin waktu itu ngelihat yang masuk Google tuh emang yang bener-bener top banget kan. Aku sih waktu itu ya paling mentok papan tengah gitu, papan atas tuh udah di luar kemampuan gue. Jadi waktu itu nggak kepikiran sampai situ. Sih. Jadi terus abis itu dapat kesempatan wawancara, terus wawancara tuh gimana prosesnya? Langsung itu kan tadi kan dikasih waktu kan 2 bulan, mungkin sebulan 2 bulan untuk belajar. Terus datang awalnya lewat telepon. Ini kayak sejam gitu di telepon. Ngodingnya lewat Google Docs. Ngodingnya Google Docs. Jadi dikasih soal lewat telepon, terus ya silahkan jawab di Google Docs. Google Docs kan kalau kita tulis di sini bisa bisa langsung lihat kan. Jadi ya itu dia nilai dari situ. Terus mungkin seminggu 2 minggu kemudian dia lulus gitu katanya. Terus tahap berikutnya itu di kantor langsung. Langsung. Di kantor waktu itu kantor di Singapura. Ini nih. Di Singapura. Kan ada kantor. Iya. Ada kantor Google kan. Jadi di situ jadi waktu itu belum besar sih kantor Singapura, jadi yang bisa ngewawancarain itu cuma 3 orang di situ. Jadi kan harusnya 5 orang. Jadi 3 orang yang di Singapura, terus 2 berikutnya video call dari kantor itu ke kantor Google yang di Eropa. Jadi wawancaranya itu sehari 5 wawancara masing-masing hampir 1 jam gitu. Jadi kayak hampir setengah hari gitu. Jadi dari habis makan siang sampai sore, udah hampir maghrib. Terus abis dari Singapura, langsung berarti kerja di Google Singapura dulu? Enggak. Itu langsung? Enggak. Jadi setelah wawancara ini kan, terus bilang lulus, wah alhamdulillah lulus. Soalnya susah banget itu kan. Alhamdulillah lulus. Tapi karena visa di Amerika baru tiap tahun kan dikeluarkan, jadi harus nunggu Oktober. Jadi waktu itu tunggulah, karena masih kerja di H1B H1B keluarnya bulan Oktober. Habis itu baru berapa bulan masih kerja di Singapura, baru pindah ke sini. Ya Allah, berarti memang benar-benar yang aku rasa nih, memang Google itu mencari orang yang punya jiwa kompetitif gitu ya. Punya jiwa kompetitif juga. Ya lebih kalau dia ngelihat kan, dia orang Google itu mentingkan yang terukur gitu. Kalau lomba itu kan terukur siapa yang nilai bagus nih. Kalau cuma wawancara kayak apakah kelemahan Anda, kelebihan Anda, itu kan susah ngukurnya. Kalau Google, kalau perusahaan IT gitu, dia sukanya wawancara itu berdasarkan sesuatu yang terukur gitu. Berarti memang benar-benar dia mengutamakan teknis gitu ya. Iya, benar. Bukannya kayak coba sebutkan apa visi misi gitu kalau gitu kan gitu ya? Gimana nilainya kan? Ada yang tergantung orang kan, ada yang bilang kayak gini bagus, ada yang bilang kayak gitu bagus kan. Kalau pemrograman kan benar-benar objektif, ini betul nggak solusinya gitu. Jawaban teka-tekinya gitu. Nah oke, ini pertanyaan ini banyak nih pertanyaan orang kayak gini. Sebenarnya nih aku nih sebagai seorang yang baru lulus SMA, sebenarnya kalau dari matanya Daniel gitu, bagusnya itu karir path aku kemana gitu supaya bisa sukses sebagai programmer gitu. Aku tuh harus kemana sih? Aku harus kuliah dulu kah? Aku harus les dulu kah? Ataupun gimana bagusnya setup dari karir path aku? Ya kalau buat kebanyakan sih, kebanyakan orang saran gue sih ya tetap kuliah gitu. Karena kita emang sering dengar kisah-kisah sukses orang yang nggak kuliah gitu kan, tapi itu kan dia benar-benar spesial, kondisinya benar-benar spesial, makanya kita sering dengar gitu kan. Buat kebanyakan orang ya kuliah itu kan belajar dasar-dasar, kayak aku dulu kan belajar dasar-dasar pemrograman itu dari kuliah. Kenal orang juga di kuliah, misalnya kenalnya Mas Bram kan karena satu kampus gitu kan. Atau kenal punya teman-teman yang nanti bisa jadi network kita, itu kan dari kuliah. Kalau nggak kuliah ya banyak yang akan miss gitu. Tapi ya memang bukan nggak sama untuk semua orang. Memang ada mungkin orang yang lulus SMA udah bisa pemrograman, udah bisa bikin app harus gitu. Kalau dia mungkin ngelanjutin karirnya di situ ya mungkin oke gitu. Kalau udah dia merasa pede gitu, ya tergantung orang lah berarti. Oke. Alright. Terus sekarang tuh bagi seorang yang udah cemplung nih di bagian engineering atau khususnya di bagian software engineer kayak Daniel ini kan, sarannya apa nih kira-kira nih buat orang itu? Dia harus pelajari apa sih sehingga dia itu kayak selling point-nya tinggi gitu untuk karir gitu misalnya. Iya, selling point lah, karirnya tinggi lah. Bukan cuman kalau udah jangan nyemplung sih, kalau masih
kuliah juga atau masih SMA, Iya. kalau mau misalnya tertarik gitu kerja di Silicon Valley atau perusahaan-perusahaan IT besar yang emang cocok untuk mulai ikut-ikut lomba pemrograman gitu. Kayak yang tadi aku sebutin. Jadi walaupun awalnya kalah, nggak usah berkecil hati, yang penting belajar terus. Apalagi kalau kuliah kan masih banyak waktu tuh. Bener. Ya awalnya papan bawah ya, bisa jadi papan tengah gitu. Walaupun nggak mesti papan atas juga, something lah. Itu salah satu kalau pengen jadi pengen ikut seleksi perusahaan-perusahaan Silicon Valley gitu, salah satunya. Apalagi kalau bukan lulusan Amerika kan, lulusan luar. Di sini kan perusahaannya agak agak selektif, jadi harus gimana ngebuktiin kalau dia pantas di hire gitu. Dia memang itunya nih sebenarnya aku udah pernah wawancara Mas Bram kan, tapi kita nggak ada ngobrol sebelumnya, nggak ada janjian Daniel sama Mas Bram tuh. Cuman tipsnya sama. Tipsnya itu adalah coba ikutan pergi kompetisi programming. Itu nggak mesti pergi, itu cuma dari komputer online, kompetisinya online. Jadi tinggal buka websitenya terus dikerjain aja. Sekarang malah yang bahasa Indonesia juga ada gitu. Kalau websitenya nanti saya kasih lah. Tapi ada itu website yang untuk bahasa Indonesia juga ada. Oke. Alright. Oke Neil, sekarang mau tahu nih Neil, sebenarnya apa sih membedakan kerja di Google sama kerja di software yang lain, software company lain? Apa yang selain dari gaji udah tahu lah ya. Gaji udah tahu lah. Paling pasti. Ini terasa itu kalau di Google tuh ngerasa tiap orang tuh dibiarkan kerja sesuai inisiatifnya sendiri gitu. Jadi nggak kayak, kamu hari ini ngerjain ini ya, kamu hari ini ngerjain ini, tapi kayak lebih di target mungkin untuk 3 bulan ke depan kita ingin mengembangkan fitur ini nih. Kerjain ya, kalau butuh bantuan nanti saya bantu. Mungkin bosnya bilang gitu, atau butuh kalau ada kerjasama ya nih anggota tim gitu kan. Tapi tiap hari ngapain itu dia nggak itu tugas kita sendiri, ngatur. Misalnya minggu ini bagian database-nya, minggu depan kayak bikin warna-warna ininya, UI-nya gitu kan, atau bikin formulir gitu. Untuk kan aku kerjanya di front end kan, jadi bikin web page-nya gitu. Jadi kita sendiri itu mungkin beda di perusahaan kayak di Silicon Valley sama perusahaan lain itu kan banyak dikontrol gitu kan. Kalau ini memang udah kayak inilah ya, udah free lah gitu ya. Bukan free, harus jadi nanti. Harus jadi benar. Harus jadi, tapi kita sendiri yang ngatur gitu. Iya, kayak inilah kayak pemain bola gitu, jadi kayak penyerang tengah, tapi penyerang tengah itu bisa bolak-balik ke belakang ke depan gitu ya. Enggak tahu. Belum pernah jadi pemain tengah. Kalau aku Messi mungkin gitu. Iya. Oke. Nah, terus nih, kemarin Daniel kan kerjanya di Google Wallet ya, Payment sih. Wallet. Terus sekarang tuh kerja di bagian apa tuh sekarang? Masih di Google Wallet. Bukan di Google Wallet, tapi kayak setiap produk Google lain butuh pembayaran, itu dari tim kita ya yang menjadikan infrastrukturnya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli app di Play Store, itu kan nanti bakal beli app atau beli musik itu kan nanti bakal disuruh bayar kan. Nah, itu yang minta pembayarannya itu dari tim kita. Jadi itu kayak ada kotak kan, itu bisa dipakai Play Store, bisa dipakai nanti kalau misalnya beli HP di website beli Pixel gitu kan, itu mereka juga punya kotak itu dari tim kita juga gitu. Jadi kita nyediain kotak yang berisi tempat mengisi pembayaran gitu. Dan terus nanti ketika sudah dimasukkan, yang belakang ada yang memproses itu dari tim kita, itu tim kita. Gitu. Tapi bukan nggak sampai kayak ada ngurusin finance gitu-gitu. Itu ada tim yang lain. Kalau ngisi dari softwarenya untuk menerima pembayaran itu. I see. Bisa dari HP, bisa dari website. Oke. Ini pertanyaan pamungkas nih. Terakhir pertanyaan pamungkas ini. Oke, pertanyaan pamungkasnya, Daniel kira-kira kapan bakal pulang ke Indonesia? Waduh. Bukan pulang liburan ini ya. Kira-kira nih Nel. Ini kok orang awak kok kalau lah pai marantau tuh harus pulang. Nah, enggak bisa kok enggak pulang-pulang loh. Kira-kira nih Daniel bakalan ada kepikiran pulang ke Indonesia atau mau karir di sini dulu atau gimana nih? Masih mikir-mikir.
ada pertimbangan kan udah macam-macam Iya, apalagi iya. sekarang udah anak dah di sini. Iya, Jadi iya, iya. ya masih dipikir-pikir lah, mungkin bisa jadi kalau waktu dekat sih enggak, tapi Iya, iya. menengah jangka panjang mungkin ada Masih kemungkinan, ada cuman belum kemungkinan, ya. nggak tahu lah pastinya gimana Iya, gitu. iya. Karena orang-orang kayak Daniel nih yang paling dibutuhkan di Waduh. Indonesia nih. Lo aduh. Sekarang di Indonesia udah banyak ya, Udah banyak, programmer-programmer handal udah banyak. Iya, 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 iya. Oke Nil, paling terakhir banget nih Nil. Iya. Coba kasih apa Nil ya, kasih saran lah buat para engineer di sana dan para ya yang mau ngikutin jejak Daniel lah setidaknya Nil. Apa saran pamungkas Daniel lah untuk teman-teman? Apa ya? Ya tetap semangat lah. Tetap semangat. Apa ya? Jangan ragu untuk terus belajar gitu. Iya, Mungkin iya, kan iya. kadang-kadang kalau udah kerja itu kan mau kerja atau fokus di kerja atau fokus belajar. Jadi belajarnya jangan ditinggalkan. Oke, Mungkin itu. asik. Jangan sungkan ya. Iya. Oke Nel, thank you so much Nel. Iya. Mudah-mudahan sukses terus Nel ya di sini Nel. Iya. Mudah-mudahan juga teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat nih bisa ngikutin jejak Daniel. Dan sekarang orang Google Indonesia yang ada di Amerika, Google Amerika ada berapa sekarang? Udah puluhan lah. Udah puluhan ya? Jadi kalau 20-an kalau ada makan, gitu? Mungkin lebih lah. Lebih ya 20-an ya. Kalau makan tuh udah rame makan Udah. siang gitu kan. Oke. Kadang-kadang 17-an kita 17. makan Ah, siang gitu, sih. Oke, bro. Udah rame. Bro, sekarang orang Indonesia nih makan siang sama Daniel ada 17 orang, bro. Ntar ke 18. Kan 17-an mana 17 Iya. Agustusan. Tahun 17 Agustusan. Iya. Berarti si bro bakalan orang yang bakalan nambah satu lagi ntar Google ya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan. Amin. Nil, coba ngasih satu kalimat pakai bahasa Minang Nil. Satu kalimat pakai Contoh bahasa apa? Serah ya, apa Misalnya. kayak aku suka berendang atau apalah gitu. Suka banget makan rendang. Itu mantap itu. Oke, thank you so much semuanya dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Oke.